Selamat berjumpa kembali adik-adik penggemar belajar fisika bersama Pengade. Mudah-mudahan saya jumpai dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan kali ini Pak Made ingin berbicara mengenai gerak harmonik sederhana. Pertemuan pertama ini saya akan membahas mengenai contoh-contoh benda yang bergerak harmonik. Mari selamat menyimak materinya. Mari adik-adik kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai gerak harmonik. Pertama, salah satu contohnya adalah gerak bandul sederhana. Jadi kita definisikan dulu apa yang disebut dengan gerak harmonik. Gerak harmonik adalah gerak bolak-balik secara periodik melalui titik keseimbangan. Jadi ada beberapa, di sini akan diberikan contoh benda yang bergerak di sekitar titik keseimbangan. Mari kita lihat dulu besaran-besaran dalam gerak harmonik nanti yang dibahas, yaitu yang pertama apa yang disebut dengan periode, waktu untuk melakukan satu ayunan sempurna atau getaran sempurna, satuannya adalah detik. Sedangkan yang kedua, frekuensi, notasinya F, definisinya yaitu banyaknya ayunan yang dilakukan tiap detik, satuannya adalah S. Nah, ingat nanti dalam percobaan, nanti misalnya dalam percobaan di laboratorium melakukan N ayunan dalam waktu T detik. Maka nanti akan diperoleh bahwa periodenya yaitu T dibagi dengan N. Sedangkan frekuensinya F sama dengan N per T. Nah, nanti bisa diturunkan bahwa periode ayunan itu besarnya dipengaruhi oleh panjang bandul dan percepatan gravitasi. Dan persamaan dapat tuliskan bahwa T sama dengan 2pi akar L per G. Di mana L itu adalah panjang bandul, G percepatan gravitasi. Kalian bisa lihat di sini bahwa tidak ada unsur massa, jadi periode dalam ayunan tidak dipengaruhi oleh massa bandulnya. Untuk mempertajam penguatan tentang frekuensi bandul, mari kita simak contoh soal berikut. Mari adik-adik kita lanjutkan pemahaman kita tentang periode atau frekuensi pada gerak bandul. Ini saya kasih contoh yaitu pada percobaan bandul sederhana digunakan tali panjang L meter. Beban yang digunakan masanya 200 gram. Berapa besar L ketika periode ayunannya T sekon. Dan percepatan gravitasi yang diperoleh 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dari rumus sebelumnya kita tahu bahwa T sama dengan 2pi akar L per G. Dikuadratkan, di mana diperoleh T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat L per G. Sehingga L-nya nanti menjadi yaitu GT kuadrat per 4pi kuadrat. Nah, di sini Pi-nya adalah 3,14. Masukkan, sehingga L-nya menjadi 10 kali Pi kuadrat per 4pi kuadrat. Pi-nya coret, sehingga diperoleh 2,5 meter. Jadi tidaklah terlalu sulit dari karena rumusnya sederhana. Cuma di sini ada akar, sehingga kalau ditanyakan sebelah kita harus kuadratkan. Baik, adik-adik kita lihatkan sekarang contoh untuk gerak harmonik yang lain. Selamat menyimak. Adik-adik kita lanjutkan yaitu contoh gerak harmonik sederhana yang lain, yaitu gerak getaran pada pegas. Ini ada pegas digantung, itu nanti besar periode getaran pada pegas dipengaruhi oleh jenis pegasnya, mas beban. Nah, ini bisa dilihat bahwa kalau pegas diberi simpangan, maka ada akan gaya pemulih yang arahnya berlawanan dengan simpangan. Menurut hukum Hooke, sigma F sama dengan min K kali X. Nah, di sini ada benda, berarti ada berlaku hukum kedua Newton, yaitu M kali A. Jadi dari sini disamakan bahwa NKX sama dengan M kali A. Nanti ini disederhanakan, diperoleh nanti periodenya yaitu T sama dengan 2pi akar M per K. Karena frekuensi kebalikan dari periode, sehingga frekuensi sama dengan per 2pi akar K per M. Jadi di sini terlihat bahwa jelas periodenya dipengaruhi oleh massa beban dan konstanta pegas. Perlu diperhatikan nanti di sini, ini kalau
pegasnya disusun secara seri, maka nanti pegas penggantinya yaitu ke1 tambah 1/2 dan seterusnya. Kemudian pula kalau paralel, di konsep pegas penggantinya tinggal dijumlah biasa. Jadi begitu adik, tidaklah terlalu sulit. Mari untuk memperkuat pengertian periode pada gerakan pegas, kita lihat, kita simak contoh soal berikutnya. Baik, adik-adik, kita lanjutkan untuk penguatan tentang masalah-masalah dalam getaran pada pegas, di mana getaran pada pegas ini sebenarnya juga merupakan gerak bolak-balik melalui seimbang, sehingga dianggap sebagai gerak harmonik. Kita lihat, perhatikan pegas berikut dengan konstan 400 Newton per meter. Massa beban yang tergantung pada pegas 4 kg. Kita dikatakan berapa periode getaran pegas. Jadi sederhana adik-adik, tinggal masukkan saja. M-nya sudah dalam MKS, K-nya sudah dalam MKS, sehingga T sama dengan 2pi akar 4/400, 4/400 per 100, jadi 10, di 2pi per 10, jadi 0,2pi skor. Jadi tidak terlalu sulit adik-adik. Jadi nanti kalau ditanyakan misalkan frekuensinya, tinggal F sama dengan seperti, sehingga nanti frekuensinya bisa diperoleh. Mari kita lanjutkan contoh yang lain mengenai gerak harmonik sederhana. Selamat menyimak. Baik adik-adik, kita lanjutkan contoh yang lain mengenai gerak harmonik sederhana, yaitu pada gerak pendulum pisis. Nah, besar periode dalam pendulum pisis ini dipengaruhi oleh yaitu momen inersia. Kita sudah pelajari waktu gerak rotasi, kemudian jarak poros ke pusat massa, kemudian berat sistem. Nah, ini adik-adik bisa lihat gambarnya. Itu antara pusat massa dan porosnya itu berjarak sejauh D. Sehingga periodenya dapat dituliskan bahwa untuk gerak pendulum pisis, periodenya T sama dengan 2pi akar I per M kali G kali D. Di mana I itu adalah momen inersia, M massa sistem, G percepatan gravitasi, D itulah jarak dari poros ke pusat massa. Itulah adik-adik salah satu contoh yang lain. Mari kita simak contoh yang lain tentang gerak harmonik sederhana. Mari adik-adik kita lihat contoh yang lain mengenai gerak pendulum sederhana, yaitu gerakan pendulum torsial. Di mana adik-adik bisa lihat itu gambarnya sebuah cakram yang digantungkan, kemudian diberi puntiran. Nanti periode untuk pendulum torsial ini tergantung pada yang pertama momen inersia sistem dan konstan torsial kappa. Dapat dituliskan bahwa periode daripada pendulum torsial ini T sama dengan 2pi akar I per K. Di mana I itu adalah momen inersia, K itu konstan torsial. Jadi di sini adik-adik bisa lihat. Jadi dari yang tadi ada dipengaruhi oleh momen inersia. Bentuk-bentuk benda yang kita pelajari juga waktu di gerak rotasi. Jadi tidaklah terlalu sulit adik-adik untuk persamaan-persamaan dalam gerak harmonik sederhana. Mari untuk mempertajam ingatan penguatan tentang materi tentang gerak harmonik, silakan dicoba soal berikut. Saya Heri untuk yang pertemuan pertama ini. Selamat mencoba, mudah-mudahan bisa. Sampai ketemu pertemuan berikutnya pada persamaan gerak harmonik. Jangan lupa subscribe dan beri komen untuk memotivasi saya untuk dalam menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa.